video kali ini kita akan membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari seorang pria yang memiliki 3 anak dan istri. Ia rela pergi melaut untuk membiayai kebutuhan keluarganya. Namun setelah beberapa bulan pergi melaut, istrinya justru melakukan hal yang tidak pantas untuk seorang ibu kepada anak-anaknya. Bagaimana selengkapnya dari kisah ini? Mari kita bahas sama-sama sebelum kita mulai videonya. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Hubungan terlarang antara ibu kandung dan anak kandung. Kisah nyata kali ini berawal di daerah Kompleks Naba3, Ura Ikan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ada pasangan suami istri yang hidup bahagia di kampung itu, yang terdiri dari sang ayah bernama Delapar, nama samaran, yang berusia 52 tahun, dan istri bernama Ratna, yang usianya 51 tahun. Pasangan itu telah dikarunia 3 anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan, dan keluarga tersebut cukup bahagia. Apalagi sang ayah sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai pelaut. Mengingat seorang pelaut itu memiliki pendapatan yang sangat lumayan, sehingga tidak ada masalah dalam perekonomian dari keluarga Delapar ini. Jadi bisa kita simpulkan dari keluarga Delapar dan Ratna ini sudah cukup bahagia, telah memiliki 3 anak yang sering membantunya ketika kesusahan. Ada salah satu anak dari Delapar yang ingin meneruskan pekerjaannya sebagai pelaut. Anak tersebut adalah anak pertamanya yang bernama Telpa, nama samaran, yang sudah berusia 26 tahun. Ia sempat ingin meneruskan pekerjaan sang ayah, karena pada saat itu ayahnya sudah mulai termakan usia dan sudah tidak mampu untuk mengangkat tekanan yang berat. Singkat cerita, sang ayah sangat mendukung keputusan anaknya tersebut. Tapi dengan syarat, ia menggantikannya setelah perjalanan terakhirnya ke laut selesai. Sang anak yang tidak memiliki masalah dengan keputusan ayahnya, Delapar pun mulai melaut seperti biasa. Namun saat itu masa terakhirnya melaut, sudah ada anaknya yang menantikannya. Di perjalanan Delapar kali ini sangat lama. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan untuk berpisah dengan keluarganya. Disinilah awal masalahnya. Berangkatlah Delapar pergi melaut. Setelah keberangkatannya Delapar ke laut, kedua anak perempuannya bersedih. Yang anehnya, Telpa dan istri tidak merasa sedih sedikit pun. Tanpa adanya rasa curiga, Delapar pun mewajarkan ekspresi anak laki-laki dan istrinya. Ia percaya kepada keluarganya itu, tidak ada hal yang aneh dilakukan oleh keluarganya tersebut. Setelah kepergian sang ayah, keluarga tersebut menjalankan aktivitas seperti biasa. Tibalah di mana waktu kejadian hal tak terduga terjadi di keluarga tersebut. Singkat cerita, Telpa anak pertama Delapar menjalani keseharian seperti biasanya. Saat selesai mengerjakan kesehariannya itu, ia pun bersantai sejenak. Namun saat bersantai, ibunya menyuruh Telpa untuk mandi. Telpa yang merasa aneh, sempat memikirkan permintaan dari ibunya itu. Karena tidak biasanya ia meminta anaknya tersebut mandi, tanpa rasa curiga pun, Telpa mandi pada saat itu. Di sisi lain, Telpa mandi, ibunya tengah mempersiapkan tikar untuk anaknya nanti. Ketika Telpa selesai mandi, lantas Ratna atau ibunya memanggilnya untuk beristirahat di dekatnya yang beralaskan tikar. Awalnya, Telpa dan Ratna beristirahat seperti biasanya, dan sambil berbincang-bincang. Namun, entah apa yang dipikirkan Ratna, ia mulai memegang punya anaknya tersebut. Telpa yang seharusnya menghindari perbuatan ibunya, justru membalas memegang bagian dada ibunya. Seketika mereka yang paham, suka sama suka, melakukan perbuatan hina itu layaknya suami istri. Perbuatannya tersebut ia lakukan secara sadar, tanpa ada rasa bersalah. Padahal mereka anak dan ibu kandung. Setelah ia selesai melakukan hubungan terlarang tersebut, sontak Telpa mengatakan, "Enak ya, lain kali main lagi bu," ujarnya. Sang ibu pun mengiyakan kemauan sang anak.
Sejak saat itu, ia memergoki kakak dan ibunya itu berhubungan. Ia tetap melanjutkan, walaupun di sana ada anak perempuannya yang melihat kondisi yang tidak sepantasnya tersebut. Perbuatan itu sempat membuat tidak nyaman sang adik, karena kerap mengalami hal-hal tidak normal, seperti kesurupan. Kerap juga saudara perempuan Telpa mengingatkan agar jangan melakukan kebiasaan itu, tapi sang kakak tidak mempedulikannya. Akibat tidak tahan dengan perlakuannya, hal tersebutlah yang membuat sang adik untuk melaporkan perbuatan kakak dan ibunya itu kepada pihak berwajib. Sehingga pada Sabtu 18 Juli 2020, adik dari Telpa melaporkan kakaknya ke Ketua RT. Ketua RT sempat kaget dan tidak percaya akan hal itu. Namun untuk memastikannya, ia pun melaporkan perbuatan tersebut ke polisi, supaya menggeledah rumah dari keluarga Delapar. Setelah polisi mendengarkan penjelasan dari Ketua RT, seketika polisi langsung melakukan pengejaran terhadap Ratna. Sesampainya polisi di kediaman Delapar, ia justru mendapati keduanya melakukan percakapan dewasa. Sontak polisi mengamankan keduanya di kantor polisi yang berada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Awalnya Telpa sempat mengelak. Hal tersebut ia lakukan karena dalam kondisi mabuk, sang ibu kesehariannya bekerja di perusahaan ikan. Tiba duluan di rumah. Lalu beberapa saat kemudian, anak pertama dari 3 bersaudara itu tiba di rumah dalam keadaan setengah sadar karena meminum minuman keras. Kapolsek mengatakan, saat diamankan keduanya mengaku melakukan hubungan itu saat mabuk. Padahal hubungan itu dilakukan suka sama suka. Jadi pernyataan mereka bahwa melakukan saat mabuk itu hanya mencari alasan pembenaran. Kini perempuan anak kedua Ratna mengalami trauma melihat ibu kandungnya berhubungan suami istri dengan sang kakak. Perbuatan ibu dan anak yang melakukan hubungan badan tersebut sebenarnya sudah diketahui anak perempuannya, namun tidak berani melaporkannya. Adik dari Telpa sudah menyaksikan 3 kali ibu dan kakaknya berhubungan badan. Ia pun merasa trauma atas peristiwa yang dilihatnya. Saat ini keluarga tersebut dilarang untuk tinggal di kampungnya setelah terbongkarnya hubungan terlarang antara ibu dan anak kandungnya. Sudah ada kesepakatan dengan pihak pemerintah kecamatan, di mana ibu dan anaknya tidak bisa tinggal lagi di kampungnya itu. Saat ini mereka tidak ditahan, tapi akan diawasi hingga sang ayah tiba. Diketahui sang ayah baru kembali 4 bulan setelah kejadian tersebut. Sungguh miris perbuatan dari anak dan ibu ini. Padahal sang ayah sudah banting tulang untuk mencarikan mereka nafkah. Bagaimana kalian? Dari cerita ini, kita belajar bahwa tidak selamanya apa yang kita pikirkan itu benar. Terkadang kita harus waspada apa yang kita percayai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, sampai jumpa di video selanjutnya.